bertemu lagi dengan saya Miss Rade di channel Teknomatkim. Pada kali ini kita akan mempelajari materi kimia dengan topik sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu yang akan kita pelajari ada 4 bagian, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Maka, untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita simak pada video pembelajaran berikut. Sifat koligatif larutan. Definisi sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat fisik larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, namun dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sebagai contoh, di sini ada 2 wadah yang berisi masing-masing 100 gram pelarut air, di mana salah satu wadah berisi 0,1 mol NaOH, wadah yang lainnya berisi 0,1 mol HCl. Dari 2 wadah tersebut, apakah ada perbedaan rasa? Pastinya ada, karena dilihat dari NaOH bersifat basa memiliki rasa pahit, sementara HCl yang sifatnya asam memiliki rasa asam. Karena memiliki perbedaan rasa, maka rasa bukanlah sifat koligatif. Kemudian, berbedakah kedua pH larutan tersebut? Tentunya berbeda. Kita sudah pelajari bahwa NaOH bersifat basa, pH-nya lebih dari 7, sementara HCl bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Karena sifatnya berbeda, maka pH bukanlah sifat koligatif. Sekali lagi, perhatikan definisi sifat koligatif. Jadi, sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Pada contoh di sini, jumlah partikelnya sama-sama 0,1 mol. Harusnya HCl dan NaOH memiliki sifat fisik yang sama. Jadi sifat fisik yang bagaimana? Nah, ternyata sifat yang sama antara HCl dan NaOH dilihat dari titik didih dan titik bekunya. Maka, titik didih, titik beku merupakan ada hubungan dengan sifat koligatif karena memiliki nilai yang sama atau sifat yang sama. Maka, pada materi sifat koligatif, kita akan mempelajari 4 sifat fisik, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap jenuh, dan tekanan osmosis. Kita mulai dari sifat koligatif larutan, tekanan uap jenuh. Sebelumnya, Miss ingin bertanya, pada suhu berapakah air menguap? Pasti sebagian besar dari kalian menjawab pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius sebenarnya merupakan titik didih dari suatu air. Nah, pertanyaannya di sini adalah air menguap pada suhu berapa? Apakah kalian pernah menumpahkan air di meja atau di lantai? Jika kalian tidak lap, apakah airnya akan hilang dengan sendirinya? Tentu iya. Maka dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya air memiliki kemampuan menguap pada suhu berapapun. Seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan tekanan uap jenuh cairan? Mari kita baca bersama definisinya. Jadi tekanan uap jenuh cairan itu merupakan kesetimbangan proses penguapan dengan proses pengembunan. Dengan kata lain, kemampuan air untuk menguap itu juga disebut sebagai tekanan uap jenuh. Jadi, jika dianalogikan dalam gambar berikut, misalkan ini adalah molekul air. Ingat, air memiliki kemampuan menguap pada suhu berapapun. Ketika air dalam wadah menguap dan uap yang dihasilkan sudah banyak, maka itu terjadi keadaan jenuh. Maka seluruh uap yang sudah menguap itu akan kembali lagi menjadi cairan dengan menekan permukaan
cairan yang ada di dalam wadah. Uap yang menekan permukaan cairan yang ada di dalam wadah itulah yang disebut dengan tekanan uap jenuh cairan. Nah, jika diperhatikan dua gambar berikut, yang satu pelarut murni, yang satu larutan. Pada suhu yang sama, kemampuan menguap pelarut murni dengan larutan ternyata berbeda. Mengapa demikian? Nah, di sini jika diperhatikan di gambar, pelarut murni menghasilkan lebih banyak uap dibandingkan larutan. Maka, pelarut murni akan memiliki tekanan uap yang lebih besar dibandingkan larutan. Mengapa demikian? Larutan, tekanan uapnya lebih kecil karena adanya zat terlarut di dalam suatu campuran tersebut. Zat terlarut tersebut mengikat molekul air yang ada di dalam campuran, sehingga molekul air lebih susah untuk menguap, sehingga tekanan uap yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan pelarut murni. Jadi seperti itu penjelasannya. Apa hubungan tekanan uap cairan dengan titik didih? Kenapa titik didih air 100 derajat Celcius? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak. Definisi titik didih terlebih dahulu. Titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan lingkungan. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu terjadi pada tekanan lingkungan 1 atmosfer atau 760 mm². Nah, dilihat dari definisinya, titik didih itu merupakan suhu di mana tekanan uap cair sama dengan tekanan lingkungan. Jadi, air akan mendidih ketika tekanan uap dalam air itu sama dengan tekanan lingkungan. Nah, maka jika suhu air 25 derajat Celcius, ternyata tekanan uap cairnya 24 mmHg. Apakah sama dengan tekanan lingkungan? Tidak, artinya suhu 25 bukanlah titik didih. Di sini, suhu 100 derajat Celcius itu memiliki tekanan 760 mmHg untuk zat cair. Tekanan ini sama dengan tekanan lingkungan, maka pada suhu 100 derajat itulah yang merupakan titik didih suatu air. Bagaimana kalau tekanan tidak 760 mmHg? Apakah titik didihnya akan berbeda? Tentu akan berbeda ya. Nah, sebagai ilustrasi, kalian bisa perhatikan dua gambar pada slide. Kira-kira dari dua gambar berikut, di manakah titik didih air atau di manakah air cepat mendidih? Jawabannya adalah di gunung. Mengapa demikian? Nah, ini kembali lagi ada hubungannya dengan tekanan lingkungan. Dari puncak gunung sampai atmosfer, dari atmosfer menuju puncak gunung, tekanannya lebih rendah dibandingkan dari atmosfer sampai pantai. Di pantai tekanannya lebih tinggi. Semakin tinggi tekanan, maka titik didihnya juga akan semakin besar. Sehingga jika kita memasak air, akan lebih cepat mendidih di gunung dibandingkan di pantai. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan, jika tekanan lingkungan kurang dari 1 atmosfer, maka tentunya air akan mendidih di bawah 100 derajat Celcius. Jika tekanan lingkungan di atas 1 atm, maka air akan mendidih di atas 100 derajat Celcius. Lanjut ke titik beku. Jadi, apa yang dimaksud dengan titik beku? Titik beku merupakan suhu di mana tekanan uap cair sama dengan tekanan uap zat padat. Jadi, titik beku tidak ada hubungannya dengan tekanan lingkungan, hanya berupa kesetimbangan tekanan uap cair dengan tekanan uap zat padat. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke sifat koligatif berikutnya, yaitu tekanan osmosis. Apa itu peristiwa osmosis? Jadi kalau kita melakukan suatu percobaan di mana pada pipa U, di sini
Bagian kiri merupakan larutan yang konsentrasinya rendah. Bagian kanan merupakan larutan yang konsentrasinya tinggi. Nah, jika kita diamkan, lama-kelamaan yang terjadi adalah larutan di sebelah kiri jumlahnya akan berkurang, larutan yang ada di sebelah kanan jumlahnya akan bertambah. Mengapa demikian? Karena di sini ada pergerakan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi itulah peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis adalah peristiwa pergerakan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sampai kapankah peristiwa osmosis itu terjadi? Sampai kapankah peristiwa osmosis itu berhenti? Jika kedua larutan sudah isotonis. Apa itu isotonis? Konsentrasinya sudah sama. Yang kedua, konsentrasi di kiri sama dengan konsentrasi di kanan. Itu penjelasan yang sama dengan isotonis. Kemudian terjadi keseimbangan pergerakan air dari kiri ke kanan. Bisakah kita menghalangi osmosis terjadi? Ya, tentu saja bisa. Itu dilakukan dengan pemberian tekanan osmosis. Apakah yang dimaksud dengan tekanan osmosis? Jadi, tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan pada larutan pekat agar peristiwa osmosis tidak terjadi. Itulah peran tekanan osmosis, di mana agar peristiwa osmosis itu sendiri tidak terjadi. Ya. Jadi secara matematis tekanan osmosis dirumuskan dengan rumus Pi sama dengan molar dikali tetapan gas ideal dikali suhu dalam Kelvin dan dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, berikut adalah contoh soal. Bagian berikut ini adalah gambar molekuler larutan dengan berbagai konsentrasi. Gambar yang menunjukkan titik didih larutan paling besar, titik beku paling rendah, dan tekanan osmosis paling besar adalah. Nah, pada gambar, molekul yang hitam merupakan partikel zat terlarut. Molekul yang putih merupakan partikel pelarut. Jika kita ingin menjawab titik didih larutan yang paling tinggi atau yang paling besar, tentunya gambar yang memiliki partikel zat terlarut paling besar, paling banyak. Jadi partikel zat terlarut paling banyak. Mengapa demikian? Karena di sini partikel zat terlarut sudah mengikat molekul air. Ketika partikel zat terlarut mengikat molekul air, maka air lebih susah untuk menguap, sehingga diperlukan energi yang lebih tinggi untuk memutuskan molekul air dengan zat terlarut tersebut, sehingga titik didihnya lebih tinggi. Kemudian, untuk titik beku paling rendah, juga jawabannya pada wadah yang memiliki zat terlarut paling banyak, yaitu gambar kedua. Kemudian, tekanan osmosis paling besar. Jadi tekanan osmosis paling besar itu juga ditujukan pada partikel zat terlarut yang lebih banyak, yaitu pada gambar kedua. Semakin besar konsentrasinya, maka tekanan osmosis yang diberikan juga akan semakin besar agar peristiwa osmosis tidak terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, ke diagram fase tekanan terhadap suhu. Diagram fase ini menyatakan hubungan antara tekanan dan suhu terhadap wujud zat suatu molekul. Diagram fase ini terdiri dari 3 perubahan wujud: padat, cair, dan gas. Nah, lanjut ke diagram fase PT. Diagram fase merupakan hubungan antara tekanan dan suhu terhadap wujud suatu zat. Nah, diagram ini terdiri dari pelarut murni dan larutan. Pelarut murni adalah garis yang berwarna ungu, letaknya yang lebih di atas. Kemudian larutan adalah garis yang berwarna hijau, letaknya lebih di bawah. Nah, garis D dan B
Kalau kita perhatikan, garis ini adalah garis kesetimbangan dari perubahan fase cair menjadi padat. Proses ini disebut proses membeku. Maka garis BD atau garis DB itu merupakan garis beku larutan. Kemudian garis dari B aksen sampai D aksen ini juga merupakan garis kesetimbangan dari fase cair menjadi padat. Tetapi garis BD ini, garis B aksen D aksen ini merupakan garis beku pelarut. Selanjutnya garis B aksen sampai C aksen merupakan garis kesetimbangan perubahan wujud cair menjadi gas. Ini merupakan proses mendidih. Maka B aksen C aksen merupakan garis didih pelarut. Selanjutnya dari garis B sampai garis C ini juga garis kesetimbangan perubahan wujud cair menjadi gas. Maka garis BC adalah garis didih larutan. Kemudian titik B. Titik B merupakan titik triple larutan. Apa itu titik triple larutan? Jadi titik di mana kesetimbangan fase padat, cair, dan gas. Begitu pula titik B aksen merupakan titik triple, yaitu titik kesetimbangan fase padat, cair, dan gas. Kemudian titik D ini jika ditarik ke bawah merupakan titik beku dari suatu larutan. Sementara D aksen adalah titik beku pelarut murni, H2O, yang dimana H2O membeku pada 0 derajat. Kemudian titik C aksen ini merupakan titik didih pelarut. Sementara titik C merupakan titik didih larutan. Garis C aksen hingga C mendatar ini merupakan kenaikan titik didih. Jadi kalau suatu larutan, jadi jika suatu pelarut murni ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi kenaikan titik didih. Maka titik didihnya di atas 100. Sementara titik D sampai D aksen atau D aksen sampai D merupakan penurunan titik beku. Jadi ketika suatu pelarut murni ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi penurunan titik beku. Titik bekunya akan lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Selanjutnya, garis C aksen hingga C secara tegak ini merupakan garis dari penurunan tekanan uap larutan. Yang dilihat dari tekanannya. Jika tekanannya 760, maka titik didihnya 100. Maka kalau di bawah 760 tekanannya, maka kita akan memperoleh titik didihnya di bawah 100. Seperti itu ya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.